Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan menjelaskan tugas tentang studi kasus pengukuran kinerja total pada UMKM olahan usus ayam. Next. Latar belakang, UMKM merupakan salah satu sektor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk di Kabupaten Kuningan. Salah satu UMKM yang berkembang adalah usaha olahan usus ayam di Desa Mandirancan yang telah berdiri sejak tahun 2019. UMKM ini mengolah bahan baku berupa usus ayam melalui beberapa tahapan seperti pembersihan, perebusan, pengolahan bumbu, hingga pengemasan produk yang siap dijual. Dalam meningkatkan daya saing, UMKM perlu mengukur kinerja produktivitasnya secara rutin. Pengukuran produktivitas total merupakan cara untuk mengetahui seberapa efisiensi UMKM memanfaatkan seluruh input, yaitu tenaga kerja, bahan baku, energi, modal, untuk menghasilkan output yang bernilai tambah. Next. Rumusan masalah di sini ada dua. Yang pertama, faktor apa yang mempengaruhi peningkatan atau penurunan produktivitas. Yang kedua, rekomendasi apa yang dapat diberikan berdasarkan hasil pengukuran produktivitas total. Kemudian tujuan, yang pertama, menganalisis perubahan produktivitas antar periode, dan yang kedua, memberikan rekomendasi perbaikan produktivitas bagi UMKM. Selanjutnya akan dibacakan oleh Egi. Kemudian ada data produktivitas pada tahun 2024 dan 2025. Untuk volume produksi di tahun 2024 itu berkisar 3.200 kilogram dengan harga jual per kilonya yaitu 30.000 dan total penjualan pada tahun 2024 yakni 960 juta. Dan pada tahun 2025 volume produksi mencapai 387 kilogram dengan harga jual per kilonya yaitu sama 30.000 dengan total penjualan yaitu 1,16 miliar. Kemudian pada tahun 2024 total karyawan ada 13, kemudian hari kerja ada di 26 hari, upah harian 55.000 dengan biaya tenaga kerja per bulan yakni 185 juta 90 ribu. Kemudian pada tahun 2025 total karyawan meningkat menjadi 16 orang dengan hari kerja yang sama 26 hari dengan upah harian yang meningkat 5.000 menjadi 60.000 rupiah dengan biaya tenaga kerja per bulannya mencapai 249,60 juta. Lanjut. Kemudian ada biaya tenaga kerja pada tahun 2024 mencapai 18.590.000. Kemudian biaya peralatan pada tahun 2024 yakni 480.000, biaya overhead internal 335.000 dan total input internal pada tahun 2024 yakni 19.405.000. Sedangkan pada tahun 2025 biaya tenaga kerja sendiri 24.960.000. Kemudian biaya perawatan peralatan mencapai kenaikan menjadi 500.000 rupiah. Kemudian biaya overhead internal juga meningkat menjadi 400.000 rupiah. Dengan total input internal pada tahun 2025 mencapai 25.860.000. Kemudian ada komponen input eksternal pada tahun 2024 biaya bahan baku usus ayam mencapai 9.640.000. Kemudian biaya gas dan listriknya mencapai 800.000 dan biaya kemasan di total 1,6 juta rupiah dengan total input eksternal pada tahun 2024 mencapai 12.045.000. Sedangkan pada tahun 2025 untuk biaya bahan baku sendiri itu 10.500.000. Kemudian biaya gas dan listrik eh, naik 50.000 menjadi 850.000 dan biaya kemasan pun naik 100.000 menjadi 1.700.000.
dan total input eksternal naik menjadi 13.050.000. Lanjut, Ki. Baik, baik selanjutnya ada pengolahan data. Nah, itu ada rumusnya total input sama dengan total input internal ditambah total input eksternal. Di bawahnya nilai tambah sama dengan penjualan total dikurangi total input, yaitu produktivitas total sama dengan total output dibagi total input. Untuk perhitungan pengukuran kinerja total pada tahun 2024, total inputnya itu ada di 31.450.000, nilai tambahnya 64.550.000, produktivitas totalnya itu ada di 3,05. Dan pada tahun 2025, total inputnya itu ada di 38.910.000, ya, naik dari tahun 2024, dan nilai tambahnya juga ikutan naik dari 64 juta jadi 77.190.000. Namun pada produktivitas totalnya itu menurun dari 3,05 menjadi produktivitasnya 2,98. Nah, hasil pembahasannya pada tahun 2025, total input UMKM meningkat dari 31.450.000 menjadi 38.910.000 dibandingkan tahun 2024. Kenaikan ini menunjukkan bahwa usaha menggunakan lebih banyak sumber daya seperti tenaga kerja, bahan baku, dan biaya operasional yang menandakan adanya pengembangan usaha. Sejalan dengan itu, nilai tambah juga meningkat dari 64.550.000 menjadi 77.190.000. Artinya, usaha mampu menghasilkan pendapatan yang lebih besar dari proses produksinya. Namun, produktivitas total sedikit menurun dari 3,05 menjadi 2,98, yang menunjukkan bahwa peningkatan penggunaan input belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan efisiensi produksi. Next. Oke, selanjutnya adalah rekomendasi berdasarkan hasil pengukuran produktivitas total. Yang pertama ialah mengoptimalkan penggunaan tenaga kerja. UMKM ini perlu menyesuaikan jumlah tenaga kerja dengan kapasitas produksi agar tidak terjadi pemborosan biaya. Pembagian tugas yang lebih jelas dan pengaturan jam kerja yang efisien dapat membantu meningkatkan produktivitasnya. Kemudian yang keduanya yaitu meningkatkan volume dan nilai outputnya. Untuk mengimbangi peningkatan input, UMKM ini dapat meningkatkan jumlah produksi atau menaikkan nilai jualnya. Produk melalui peningkatan kualitas, inovasi produk, dan strategi pemasaran yang lebih baik. Yang ketiga ialah melakukan evaluasi produktivitas secara berkala. Pengukuran produktivitas sebaiknya dilakukan secara rutin agar UMKM ini dapat membantu kinerja usahanya, mengidentifikasi masalah sejak dini, dan mengambil keputusan perbaikan yang tepat. Next, Nopal. Em, Baik, di sini kesimpulannya itu berdasarkan hasil pengukuran kinerja total pada tahun 2004 dan 2005, dapat disimpulkan bahwa produktivitas UMKM mengalami sedikit penurunan. Meskipun nilai tambah dan penggunaan input meningkat, hal ini menunjukkan bahwa peningkatan biaya dan sumber daya belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan efisiensi produksi. Nah, oleh karena itu, UMKM ini perlu melakukan perbaikan produktivitas dengan cara mengendalikan biaya,
menyesuaikan jumlah tenaga kerja dengan kapasitas produksi, serta meningkatkan efisiensi proses produksi agar kinerja usaha dapat terus meningkat secara berkelanjutan. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.